Beliau jalan dari ujung jalan ini hingga ke rumahnya yang sepanjang kurang lebih 1,8 km. Jadi antusias warga juga luar biasa. Dan ini mau berbuka ya di sini bersama warga di atas jalan yang ia bangun. Dan ini juga inisiatif dari warga yang sudah menyediakan makanan. Jadi ini Pak Joko di sini. Di situ sudah ada berbagai macam hidangan, mulai dari lauk hingga sayur mayur dan juga banyak minuman. Di sini berbuka bersama warganya langsung di atas jalan yang ia bangun. Dan ini juga didampingi oleh pemerintah desa Jetis. Ini penuh ya. Di sebelah sini ada buka bersama dengan Bapak Joko Suranto yang mudik di desanya, yakni Desa Jetis Grobogan. Dan di sebelah sini ada warga yang penasaran seperti apa sih Bapak Joko Suranto ini, dermawan yang membangun Jalan Jetis sepanjang 1,8 km dengan uang pribadinya sendiri yang mencapai 2,8 M dalam waktu 8 hari. Aduh, itu susah untuk mencari kata-kata bahwa kita bersyukur sama masyarakat kita bersyukur dan harus bangga dengan masyarakat kita karena cinta dengan kebaikan. Jalan ini bisa kita lakukan karena kita cinta kebaikan, kita cinta saling membantu. Dalam masyarakat kita namanya gotong royong, dalam agama kita bersedekah, beramal jariah. Subhanallah. Hanya itu yang bisa saya katakan. Masya Allah, dahsyat. Jadi mari kita selalu punya keyakinan bahwa dengan kebaikan maka akan membawa kebaikan yang banyak. Mari kita doakan orang tua kita, doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk bisa berbuat lebih baik, mendapatkan kehidupan lebih baik. Kita doakan juga pemimpin kita, anggota dewan kita, ataupun juga pejabat-pejabat kita untuk bisa memahami bahwa lakukanlah yang sebaik-baiknya, kerjakanlah apa yang menjadi tugasnya, janganlah berpikir untuk mengurangi yang menjadi hak warga negara. Insya Allah dengan begitu maka akan membawa kebaikan, kemaslahatan. Ingat, bukan hanya masalah harta atau jabatan, tetapi kebaikan sebagai manusia, kebaikan sebagai umat ini harus kita kedepankan. Anak-anak kita harus bisa mendapatkan contoh yang lebih baik daripada pemimpin kita. Itu saja. Saya lihat mata Kang Joko sempat terlihat terlinang dan memerah. Apakah sangat terharu sekali atau tidak menyangka dalam ini atau bagaimana? Ya, saya pasti sangat tidak menyangka karena saya juga sampaikan udah biasa saja, nggak perlu ada apapun. Karena jangan sampai juga ada yang punya prasangka yang tidak baik, yang tidak benar. Saya datang ke sini untuk memberikan jalan yang baik buat warga sini. Jalan yang jelek buat saya nggak akan ada masalah karena saya punya Range Rover, kayak punya Lexus, punya Land Cruiser. Tapi
mata sahabat-sahabat di sini, masyarakat di sini, teman bapak saya, sahabat kecil saya itu mengharapkan bahwa ayo mas kita kerjakan. Alhamdulillah doa mereka dan kesampaian, dan terima kasih atas doa dan harapan teman-teman semuanya, sahabat semuanya, sehingga saya bisa diberikan kesempatan untuk beramal jariah, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan. Dan Tapi mohon mas, saya potong untuk tadi sempat jalan kaki ya kak. Ya. Kira-kira berapa lama, dan kalau merasakan jalan kaki tadi seperti apa sih perasaannya? ya jalan kaki sekarang sudah jalan kaki yang di jalan yang bagus, yang enak ya. Kemarin-kemarin kan susah. Tapi saya biasa jalan kaki. Tapi jalan kaki hari ini dahsyat sekali karena saya melihat kebahagiaan di mata banyak kawan, banyak saudara di sini. Kebahagiaan mereka, berterima kasih itu dahsyat. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu pandai berterima kasih, karena orang yang berterima kasih insya Allah akan menjadi kebaikan, menjadi doa kita bersama bahwa kita mampu untuk bisa berbagi kebaikan. Amin. Kang, apalagi yang dipersiapkan, mungkin ada buat warga yang setelah jalan ini sudah terbangun untuk di Lebaran kali ini? Kalau Lebaran sebenarnya kita itu selalu siapkan ya, ada mukena. Rasanya sekarang mukena juga bisa dibagi. Tadi saya tanya udah bagi, juga baju koko. Kemudian biasa kita berbagi sama yatim piatu, juga pada janda, kepada guru-guru honorer, guru ngaji itu kita pasti berbagi. Poinnya sebenarnya adalah yang kita bagi juga nggak seberapa, dan itu uangnya Gusti Allah, rezekinya Gusti Allah, dan pastinya rezeki mereka. Saya hanya bagian dari yang bisa menjalankan itu semua. Dahsyat, subhanallah. Banggalah sebagai warga Indonesia, banggalah sebagai warga Grobogan, banggalah sebagai warga Jetis, karena bisa melahirkan kebaikan-kebaikan yang akan terus-menerus, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik pada saatnya. Kita doakan pemimpin saat ini untuk lebih baik lagi, dan ke depan harus lebih baik lagi. Please, berpikir positif, berpasang positif, ucapkan yang positif saja. Kang, ini kan investasi di luar, di Jawa Barat maupun di luar Grobogan itu sudah sangat besar. Apa yang ingin diinvestasikan di Grobogan sehingga bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Grobogan yang notabene saat ini masih tertinggal ini? Doakan saya bisa berbuat lebih banyak lagi, bisa membuat sesuatu yang bisa menyerap tenaga kerja. Tapi lebih dari itu adalah bisa menginspirasi kita semuanya bahwa kalau kita mau kita bisa. Hanya yang berjalan yang akan sampai. Jadi kerjakan saja siapapun kita, mulai dengan ucapan yang baik, doa yang baik kepada kita sendiri, prasangka yang baik kepada diri sendiri, prasangka baik kepada tetangganya, kepada timnya, kepada aparatnya, sehingga itu bisa menjadi motivasi, membuat environment-nya menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah Grobogan harus lebih baik. Jawa Tengah tidak boleh menjadi provinsi termiskin di Jawa. Itu sangat, menurut saya juga merasa terpukul. Kalau boleh kita terpanggil, dan poinnya adalah ayo deh kita semuanya bersatu, berpikir positif, bertindak positif, dan segera lakukan. Nggak usah ngitung saya dapat jabatan apa, jangan tanya juga saya mau jabatan apa, nggak ada. Ambil jabatannya, tapi pesan saya, tolong tunaikan kewajibannya. Ambil jabatannya, silahkan, tapi tolong juga kedepankan pelayanannya kepada masyarakatnya, Pak. Karena Pak, itu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya tidak ridho kalau mereka harus diselingkuhi, apalagi mereka harus diterlantarkan. Jalanan itu salah satu infrastruktur yang harus diberikan lebih baik lagi, pelayanan juga harus lebih baik lagi, dan insya Allah saya pun bisa support. Para pengusaha senang menyupport, para pengusaha biasa menumbuhkan. Jadi apa? Ayo deh, prasangkanya yang lebih baik, ucapannya yang lebih baik, juga dedikasinya yang lebih baik. Insya Allah kita semuanya bisa berbagi kebaikan. Tadi untuk supportnya itu dalam bentuk apa, Pak? Ya kalau boleh saya bisa
berpikir bagaimana membuat sebuah manufaktur di sini, mendorong manufaktur ke sini sehingga bisa menyerap tenaga kerja, sehingga setidaknya saya bisa membantu dari sisi bagaimana UMK di Gerobokan itu lebih baik. Kemudian juga kalau 80% ataupun 70% kalau nggak salah di sini adalah para petani. Mestinya gap antara petani sampai kepada logistik yang menampung itu harus ada solusi ataupun cara yang bisa digunakan sehingga ketika panen tidak drop, ketika mereka butuhkan nggak tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan juga ketika harus mengeringkan gabah, ketika harus mengeringkan padi, mengeringkan jagung dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah sumber pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan, tapi pada poinnya adalah masyarakat atau petani itu bisa lebih diuntungkan ketika panen maupun ketika mereka membutuhkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.